Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur Jakarta dan keluarga besar Bapak Mandaya Sumarto dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini Minggu tanggal 22 November 2020 mengambil tema tentang manusia kelak akan mempertanggungjawabkan. Diambil dari Ibrani 9 ayat 27. Saudara, pertanyaan penting yang perlu diajukan bagi setiap orang Kristen adalah, apakah saudara memiliki keberanian untuk percaya? Dari pertanyaan inilah kita membangun iman yang benar dan kekristenan yang sejati. Percaya bukan hanya bentuk persetujuan, seperti seorang anggota rapat menyatakan setuju terhadap suatu gagasan dalam ruang rapat. Percaya adalah suatu tindakan dari sebuah kesepakatan terhadap Tuhan, bahwa seseorang bersedia melakukan apa saja yang diperintahkannya. Mengapa digunakan kata berani seolah-olah percaya suatu ancaman? Ya, sebenarnya percaya memuat suatu ancaman, sebab apa yang diperintahkan Tuhan bertentangan sekali dengan naluri dan hasrat manusia. Kepatuhan kepada apa yang diperintahkannya akan melukai, menyakitkan, bahkan akan membunuh atau mematikan. Yang dimatikan adalah kemanusiaan seseorang. Kemanusiaan adalah segala nafsu duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara, mematikan nafsu duniawi ini dimaksudkan agar kehidupan ilahi atau karakter sebagai anak Tuhan terbangun dalam kehidupan. Percaya kepada Tuhan berarti mengambil marganya. Mengambil marganya bukan hanya mengenakan nama Kristen, tetapi mengenakan pribadinya. Dulu marga kita adalah marga manusia yang kecenderungannya melawan dengan kehendak Allah. Nuwun sewu, seperti marga satwa atau nafsu hewani. Tuhan hendak mengubah kita menjadi anak-anaknya yang berkehendak seperti Dia. Dengan demikian, percaya berarti mengikuti kehendaknya. Tuhan tidak hanya memberi marga itu atau status baru sebagai anak-anaknya, tetapi juga memberikan rohnya. Dengan status sebagai anak Tuhan, roh yang dimeteraikan kepada kita tidak otomatis membuat seseorang memiliki karakter Tuhan. Kuasa yang diberikan memberikan kemampuan untuk berkarakter sesuai dengan karakter marga Tuhan. Bila seseorang berusaha mengembangkan karakter bangsawan surgawi tersebut, saudara, oleh sebab itu hendaknya kita tidak merasa puas dengan marga baru dalam bentuk status Kristen, memiliki nama diri Kristen yang disandang dan pergi ke gereja. Saudara, dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang terpenting adalah langkah-langkah konkret untuk dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan rohnya agar dapat mengenakan pribadinya. Roh Kudus diutus Bapa masuk dalam kehidupan orang percaya untuk menuntun orang percaya agar sempurna seperti Bapa. Tetapi bila seseorang tidak mau bekerja sama, maka sia-sialah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupannya. Segala sesuatu yang kita perjuangkan suatu saat kita tinggalkan. Sebab Kejadian 3:19, dari debu akan kembali ke debu. Bila bunyi sangkakala memanggil kita masing-masing untuk kembali sang pencipta atau mengalami kematian. Sebab manusia kelak akan mati. Saudara, kematian merupakan peristiwa yang dialami oleh manusia. Akan dialami oleh manusia. Tidak seorang pun dapat menghindarinya. Sampai hari ini dalam kemajuan pengetahuan dan teknologi, sekalipun belum ada manusia yang mampu menciptakan obat anti kematian. Seandainya manusia sudah mampu membuatnya, maka semua manusia pasti akan berlomba untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu, manusia pada dasarnya tidak ingin mati. Sejak manusia pertama, Adam
dan Hawa nenek moyang kita melanggar ketetapan Allah, maka sejak itu pula manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan karenanya manusia harus mengalami kematian. Karena itu firman Tuhan dalam Ibrani 9 ayat 27 katakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara, karena itu kematian bagian hidup yang tidak dapat dihindarkan. Manusia memang akan mati karena dosa, tetapi Allah mengasihi manusia. Ia memang membenci dosa dan orang berdosa yang tidak mampu, orang yang berdosa yang tidak mau bertobat, tetapi ia mengasihi orang berdosa yang sadar akan dosanya dan mau meninggalkannya. Saudara, sejak nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa dan menerima kematian, Allah telah mencari manusia. Allah menyadari bahwa manusia tidak mungkin dapat datang kepadanya. Segala usaha manusia melalui perbuatan amal, perbuatan baik, bahkan agama sekalipun tidak dapat membawa manusia kepada keselamatan. Karena itu, Allah datang ke dalam dunia mewujudkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari, hari ini kita rindu pengiringan kita akhiri dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Yang dapat